Hai guys, jumpa lagi. Coba lihat anak-anak di sekeliling kalian. Ada nggak yang punya ciri-ciri dan tanda-tanda seorang psikopat? Seperti cerita berikut ini. Hari itu di musim panas 2 Agustus 1993, Derek Robbie, seorang bocah berusia 4 tahun, ingin pergi mengikuti acara kegiatan anak-anak yang diadakan di taman yang jaraknya cuma 2 blok dari rumahnya. Sebenarnya ibunya ingin mengantar, tapi karena sibuk mengurus adik Derek yang masih bayi, dia mengizinkan Derek untuk pergi sendiri jalan kaki ke sana. Nanti pulangnya ibu jemput ya, begitu janji ibunya pada Derek. Sementara itu, Eric Smith, seorang bocah usia 13 tahun juga sedang bersepeda menuju taman. Dia lebih suka main di luar daripada berada di rumah. Jujur saja, rumah kadang mengingatkannya pada hal-hal buruk, hal-hal yang bikin dia marah dan dendam. Dia tinggal dengan ibunya, tapi ayahnya? Menurut ibunya, ayah kandung Eric sudah lama meninggalkan mereka. Bapakmu brengsek, dia nggak mau ngakuin kamu sebagai anaknya. Begitu kata ibunya. Karena hal itu, ibunya lalu melaporkan ayah Eric kepada pihak berwajib yang kemudian memerintahkannya untuk tes DNA. Terbukti Eric adalah anak kandungnya dan dia diwajibkan membiayai hidup Eric hingga Eric berusia 18 tahun. Eric sedih mendengar cerita tentang ayahnya. Apalagi kalau dia lihat anak-anak lain punya ayah yang menemani mereka main football atau sekedar jalan-jalan sambil makan es krim. Aku tahu aku nggak seperti anak-anak lain, ayahku nggak menginginkan aku, begitu selalu kata Eric. Sebenarnya Eric sekarang punya ayah angkat, namanya Ted Smith yang dinikahi ibunya. Tapi Eric nggak suka sama Ted, karena Ted sering memukul dan menendangnya. Ted juga sering melakukan hal-hal nggak senonoh terhadap Eric dan adik perempuannya. Rumah rasanya seperti neraka. Sambil berpikir, Eric terus mengayuh sepedanya menuju taman. Dia melihat pohon-pohon yang berjejer, tumbuh tinggi, nggak seperti dirinya yang pendek, kecil, dan jelek dengan rambut sewarna jahe. Teman-temannya kadang meledeknya. Eric tahu dia memang aneh, pandangannya kabur, jadi dia harus pakai kacamata tebal. Dia nggak pintar di sekolah. Di usianya yang ke-13, dia baru duduk di kelas 5. Kata ibunya, kondisi Eric yang serba aneh itu akibat dulu waktu hamil ibunya makan obat epilepsi yang berbahaya buat janin. Jadilah sekarang Eric seperti ini. Dia benci ibunya. Dia begini karena ibunya. Nggak ada yang mau jadi temannya dan kemana-mana dia selalu sendirian. Sebenarnya ada hal-hal yang Eric sukai, seperti bermain dengan api dan membakar sesuatu. Tapi yang paling disukainya, menyiksa dan memutilasi hewan seperti jangkrik, kadal, dan burung. Rasanya puas saat dia memotong-motong hewan itu, melihat organ bagian dalam memerah oleh darah, kebenciannya pada hidup seolah tersalurkan. Dia akan tersenyum puas setelah melakukan mutilasi. Eric juga suka bercanda tentang kematian. Sewaktu teman sekolahnya meninggal karena kecelakaan mobil, dia berulang-ulang menelpon orang tua temannya itu dan bilang dia mau bicara dengan jasad temannya. Setelah itu, dia tutup telepon dan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah lelucon yang paling dia sukai. Eric terus mengayuh sepedanya menuju taman. Tiba-tiba di kejauhan dia lihat seorang anak berjalan kaki. Anak itu bertubuh kecil, lebih kecil darinya. Mungkin usianya di bawah 5 tahun. Sebuah ide langsung muncul di kepalanya. Dia kayuh sepedanya mendekati anak itu. "Hai, kamu mau kemana?" sapanya. "Ke taman," jawab anak itu. "Aku juga." Aku Eric, kamu siapa?" "Aku Derek," jawab anak itu. Eric mengajak Derek memotong jalan lewat hutan agar lebih cepat sampai ke taman. Tapi Derek menolak karena kata ibunya dia nggak boleh pergi dengan orang yang nggak dikenal. "Ayolah, nggak usah khawatir," bujuk Eric. Dia turun dari sepeda dan mulai menuntun sepedanya ke arah hutan. Derek akhirnya melangkah mengikuti Eric. Derek nggak tahu dia sedang melangkah menuju kematian. Di tengah hutan yang senyap, tiba-tiba Eric menyerang Derek. Dia cekik anak usia 4 tahun itu sekuat tenaga. Derek melawan. Dia menendang dan mencakar Eric seraya megap-megap. Eric semakin kuat mencekik. Saat Eric mengira Derek sudah mati, dia melepaskannya hingga jatuh terkulai ke tanah. Ternyata Derek belum mati. Eric kembali mencekiknya, tapi Derek masih meronta.
Eric lalu mengambil bekal roti sandwich yang dibawa Derek dan mendorongnya ke dalam mulut Derek agar anak itu kehabisan napas. Derek masih megap-megap. Ternyata nggak segampang itu menghabisi orang, pikir Eric. Dia lalu menyambar sebongkah batu dan menghantamkannya ke kepala si kecil Derek. Dia ambil lagi 2 batu besar dan menjatuhkannya ke tulang dada Derek hingga retak. Akhirnya Derek Robbie berhenti bergerak, berhenti bernapas, dia sudah mati. Eric menghabisinya hanya dalam waktu 6 menit. Urusan Eric belum selesai. Dia lepaskan semua pakaian Derek hingga Derek telanjang, lalu membalikkan badannya dan menyodominya dengan sepotong dahan pohon. Dia membuka sekotak jus merah yang dibawa Derek dan mengucurkannya di sekujur luka Derek. Tubuh Derek memerah oleh darah bercampur jus merah. Lalu Eric mengatur jasad Derek dalam posisi yang aneh. Dia menaruh sepatu Derek masing-masing di samping setiap tangannya yang terkulai di tanah. Lalu dia tinggalkan jasad Derek dan bersepeda menuju taman dan sampai di sana pukul 9.30 pagi. Sementara itu ibu Derek Robbie datang ke taman untuk menjemput anaknya, tapi si kecil Derek nggak kelihatan. Orang-orang di taman bilang mereka juga nggak melihat Derek. Ibu Derek langsung lapor polisi. Berita tentang hilangnya Derek langsung tersebar di kawasan pemukiman kecil Savona yang berlokasi di negara bagian New York itu. Hanya dalam beberapa jam terkumpul 300 orang sukarelawan, termasuk Eric dan Ted ayah angkatnya yang bersama-sama mencari si kecil Derek. Sekitar jam 3:30 sore, jasad Derek ditemukan. Polisi melarang kedua orang tua Derek melihat jasad anak mereka karena kondisinya sangat buruk. Hasil otopsi kemudian menunjukkan Derek Robbie mati akibat pukulan benda tumpul di kepala. Polisi segera melakukan investigasi, bekerja non-stop 24 jam untuk mencari pembunuh Derek Robbie. Penduduk Savona ketakutan, seorang pembunuh sadis sedang bebas berkeliaran di wilayah mereka. Dari hasil investigasi polisi, ditetapkan pelakunya adalah warga Savona sebab pada hari terbunuhnya Derek, nggak ada orang asing yang terlihat berkeliaran di kawasan pemukiman itu. Hampir seluruh anak-anak di kawasan Savona ditanyai polisi, termasuk Eric Smith. Ketika Eric datang ke kantor polisi diantar oleh Ted Smith, ayah angkatnya, dia terlihat gembira dan bersemangat berbicara dengan polisi. Ketika polisi bertanya kepadanya apakah dia melihat Derek pada hari yang naas itu, Eric menjawab tidak. Tapi tiba-tiba dia mengubah jawabannya. "Aku melihat Derek kok," katanya yakin. Polisi tentu saja kaget dengan perubahan jawaban yang tiba-tiba. Apalagi kemudian Eric bisa menjelaskan pakaian Derek, bahkan dia tahu Derek bawa bekal makanan. Tapi ketika polisi bertanya di mana lokasi terakhir Eric melihat Derek, tiba-tiba suaranya bergetar, tangannya terkepal dan dia bilang ke polisi, "Kalian pikir aku pembunuhnya kan?" Untuk menenangkan Eric, ayah angkatnya lalu memberikannya minuman Kool-Aid yang berwarna merah. Tiba-tiba dia lemparkan minuman itu ke lantai. Melihat tingkah Eric, polisi menyimpulkan jangan-jangan dia melihat seseorang membunuh Derek sebab memang ada yang menyiramkan jus merah ke tubuh Derek. Mungkin Eric trauma melihat peristiwa sadis itu dan berusaha menyimpannya dalam-dalam. Keluarga Eric juga yakin anak itu menyembunyikan sesuatu. Si pembunuh tentu telah mengancam Eric agar tutup mulut. Tapi tetangga Eric malah curiga pada Eric. Sebabnya Eric pernah bertanya pada mereka, bagaimana kalau pembunuh Derek ternyata anak-anak juga? Dan tetangganya menjawab, mungkin dia harus berobat ke psikiater. Eric terlihat puas setelah mendengar jawaban itu. Derek Robbie dimakamkan 5 hari setelah dia dibunuh. Dan 2 hari kemudian Eric Smith akhirnya mengaku dia adalah pembunuh Derek. Polisi dan masyarakat kaget. Kasus ini jadi berita nasional karena si pembunuh adalah anak-anak dengan korban yang juga anak-anak. Selama ini mereka pikir si pembunuh adalah orang dewasa. Semua orang termasuk keluarganya tidak percaya kalau Eric yang berwajah innocent, bertubuh kecil dan berkacamata tebal melakukan pembunuhan. Selama ini mereka mengenal Eric anak sopan, pendiam yang selalu bersepeda selama berjam-jam seorang diri dan tidak pernah berbuat nakal. Kakek neneknya malah menganggap Eric selalu ramah pada mereka dan sering melucu. Baik warga maupun keluarga Eric sepertinya enggak ada yang benar-benar mengenal Eric.
Warga Savona yang gempar sebagian menyalahkan Eric Smith dan keluarganya yang brengsek dan dianggap nggak becus mengasuh anak. Sebagian lagi menyalahkan keluarga Derek Robbie yang berani-beraninya membiarkan seorang anak usia 4 tahun keluar rumah seorang diri. Persidangan kasus ini pun akhirnya digelar. Selama persidangan, wajah Eric Smith terlihat tanpa emosi, datar, bahkan cenderung dingin. Dalam persidangan, psikiater yang memeriksa Eric mengatakan ada yang berbeda di otak Eric tapi tidak bisa ditetapkan apa. Jaksa penuntut John Tony mengatakan Eric sadar akan semua perbuatannya dan sengaja membujuk si kecil Derek melewati hutan agar dia bisa menghabisi anak tersebut. Dan guys, menurut pengakuan Eric, setelah membunuh Derek dengan cara yang begitu keji, Eric hari itu juga kembali lagi ke tempat kejadian beberapa kali untuk melihat dan mengagumi hasil karya sadisnya. Keluarga Eric mengatakan Eric nggak pernah menunjukkan penyesalan dan nggak pernah minta maaf. Sidang menjatuhkan hukuman penjara maksimal untuk anak di bawah umur kepada Eric Smith. Sampai sekarang, Eric telah mengajukan permohonan bebas bersyarat sebanyak 10 kali dan semuanya ditolak karena dikhawatirkan jika bebas, Eric bisa membahayakan masyarakat dan kembali melakukan perbuatan sadisnya. Guys, menurut situs halodoc.com, perilaku anak yang berhubungan dengan ciri-ciri psikopat adalah berperilaku kasar dan kejam pada teman atau orang lain, suka menyakiti hewan, selalu merasa benar dan tidak menunjukkan rasa bersalah, manipulatif dan suka melakukan tipu daya, sering berbohong, suka membuli dan mengintimidasi, dan suka melanggar aturan. Oke, sekian dulu ceritaku guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.